Oke, terima kasih moderator yang sudah memberi kesempatan atau mempersilahkan saya untuk menyajikan materi kuliah umum ya. Namanya kuliah umum, tapi tidak umum, ini spesifik ya. Judul acaranya kuliah umum di bidang pendidikan, tapi materinya ini spesifik. Sebelumnya mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan hidup ya. Masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual ya, melalui layar laptop, layar HP masing-masing ya. Untuk membagi ilmu ya, membagi ilmu atau men-sharing apa yang saya dalami selama ini untuk dapat disampaikan kepada yang bidangnya ya, yang bidang sesuai dengan bidang kita, yaitu bidang pendidikan. Selamat. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beliau sudah mengantarkan umat manusia menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan mudah-mudahan akan bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tema kita pada hari ini yaitu inovasi media pembelajaran dan merancang pendidikan biologi di era pandemi. Ini tema. Kalau kita lihat temanya ini cukup banyak ya, cukup banyak yang harus kita sampaikan mengenai inovasi media pembelajaran ini. Sebenarnya ini banyak sekali materinya juga. Kemudian yang tidak kalah menariknya itu merancang pendidikan biologi, ini juga cukup banyak ya. Cuman di sini pada kesempatan ini saya mencoba memberikan ya sepadat mungkin tetapi sekomprehensif mungkin ya. Mudah-mudahan kita dapat menyimaknya dengan baik. Ini terutama untuk anak-anak kami yang lagi mungkin menyelesaikan tugas akhir ya, bisa mendapatkan informasi ini atau informasi ini dapat dimanfaatkan secara baik. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Mawardi bahwa banyak mahasiswa meneliti di bidang sains ya, di bidang biologi murni. Nah, ini sebenarnya kita tidak boleh ya, kalau namanya pendidikan harus meneliti di bidang pendidikan ya, walaupun diberi peluang satu-satu untuk meneliti di bidang biologi murni, itu diperbolehkan juga ya. Karena kalau kita meneliti di bidang biologi murni, kita harus balik fakultas ya, fakultas MIPA namanya, fakultas MIPA jurusan biologi. Nah, itu yang pas kalau penelitian murni. Kalau ini kan FKIP, Fakultas Keguruan ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan lagi. Jadi harus meneliti di bidang pendidikan sehingga nanti apa yang diteliti dapat diimplementasikan kalau kelak menjadi guru. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian sebelumnya tadi walaupun sudah diperkenalkan ya, saya juga memperkenalkan diri ini sedikit. Memperkenalkan diri, nampak dilihat ya? Nampak, Pak. Nampak, bagus. Nah, namanya tadi sudah disebutkan ya. Kalau Anda kepingin kontak pribadi, ini nomor HP dan WA sekalian, tapi jangan ditelepon ya. Di WA saja, karena ditelepon susah diangkat. Kemudian alamat rumah ini. Kemudian kalau Anda main-main di halaman Facebook, bisa bergabung di sini ya. Kalau komunikasi via email bisa di sini. Kemudian kalau WA sama dengan yang nomor HP. Kemudian kalau Bapak, Ibu, dan adik-adik punya akun Instagram, boleh follow ini ya, biar kita berkawan di Instagram. Di Instagram itu juga nanti banyak materi-materi yang disampaikan atau Bapak upload ke Instagram, terutama materi-materi kuliah banyak di situ, nanti bisa dilihat ya di Instagram TV tentunya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu sekilas tentang
inovasi pembelajaran ya. Pembelajaran sains biologi yang inovatif. Nah, ini dulu yang kita pahami. Pembelajaran sains biologi yang inovatif. Apa sih pelajaran sains biologi yang inovatif ini? Nah, ini yang harus dipahami dulu, karena sering kita ngomong inovasi ya. Seperti ilustrasi gambar seperti ini, ada yang model begini, ada yang model begini, mengajarnya ada model begini, macam-macam inovasinya ya. Tapi pada prinsipnya, kalau kita sebagai guru itu harus setiap saat melakukan inovasi, harus mengikuti perkembangan zaman, terutama di bidang teknologi ya. Di bidang teknologi itu harus betul-betul kita kuasai, harus mengupdate diri. Kalau tidak mengupdate diri, ya kita ketinggalan zaman namanya ya. Selanjutnya ini ada 3, ini ranah inovasi dan ranah penelitian pendidikan hanya di sini ya. Hanya di sini. Kalau kita mengajar, tentunya ada materi yang ingin diajarkan ya. Materi pelajaran yang ingin diajarkan. Ini berlaku untuk guru baik di SD, SMP, mulai di TK masalah. Dari SD, dari TK, SMP, sampai ke SMA, sampai ke perguruan tinggi. Kita punya materi pelajaran ya. Nah, materi pelajaran tentunya yang berkaitan dengan IPA ya. Contohnya misalnya kalau kita konsentrasinya di biologi ya, di biologi tentunya. Setiap materi yang ingin kita ajarkan ini, kita butuh indikator ya. Butuh indikator yang diharapkan. Atau bahasa lainnya ada tujuan lah. Misalnya saya hari ini mau mengajarkan tentang inovasi. Apa indikator capaian yang ingin dicapai? Nah, ini saya rasa di waktu Anda kuliah sudah diajarkan bagaimana merumuskan indikator tentang materi pelajaran yang ingin disampaikan. Kemudian baru kita bawa ke sini, strategi pembelajaran yang inovatif. Nah, ya. Ada strategi pembelajaran yang inovatif, ada proses yang inovatif ya. Ini apa yang inovatifnya ini? Ini yang nanti kita bahas di sini ya. Nah, yang inovasinya apa? Apa cukup dengan ceramah saja, atau memakai multi strategi, atau multi metode, atau multi model, atau praktikum dan sebagainya, nanti ada di sini. Kemudian yang inovatif itu di sini juga terlibat salah satunya yang paling penting adalah media ya. Nah, ini yang sesuai dengan materi kita pada hari ini, media. Kalau kita mengajar, terutama IPA, itu harus memperhatikan media pembelajaran. Nah, media apa? Alat bantu ya. Alat bantu yang dipakai untuk proses pembelajaran supaya anak-anak kita itu dapat memahami materi yang kita sampaikan. Mengenai strategi pembelajaran nanti bisa kita gunakan apa yang cocok. Dari proses yang inovatif ini, itu yang diharapkan itu hasil pembelajaran ya. Hasil pembelajaran ini adalah capaian indikator. Capaian indikator ini. Nah, kalau misalnya diharapkan dalam indikator ini apa, hasilnya bagaimana? Nah, kemudian biasanya hasil belajar itu ada 3 ranah ya. 3 ranah. Ini mungkin sudah disampaikan dalam berbagai mata kuliah, yaitu ranah kognitif yang menyangkut dengan pengetahuan atau penguasaan materi yang dipahami selama dia proses belajar. Kemudian ada ranah psikomotorik ya. Psikomotorik itu artinya keterampilan ya. Keterampilan, contoh dalam biologi misalnya terampil dalam menggunakan mikroskop ya, terampil dalam menggunakan termometer, terampil dalam membuat larutan. Nah, itu contoh psikomotorik ya. Tetapinya psikomotorik ini harus didukung oleh kognitif ya. Contohnya saja misalnya Anda disuruh membuat larutan, kan membuat larutan itu kan keterampilan ya. Kalau membuat larutan kita harus tahu dulu cara-cara membuat larutan. Cara-cara membuatnya adalah kognitif. Dan yang terakhir adalah ranahnya ranah efektif ya. Ranah efektif ini, nah ini dalam proses pembelajaran di SMA ini selalu dikait-kaitkan ya, dan harus terkait. Bahkan di perguruan tinggi juga kita harus terkait. Makanya dalam setiap kuliah di biologi itu ada kuliahnya, ada praktikumnya, kemudian ada afektifnya sikap ya. Misalnya kejujuran, datang tepat waktu, bertanggung jawab dan sebagainya. Dan ini ketiga-tiganya harus diukur.
Ketiga-tiganya harus diukur untuk mencapai indikator atau materi pelajaran yang kita sampaikan. Nah, jadi dalam IPA itu materi pelajaran itu adalah sebagai alat, ya, sebagai alat ataupun media yang kita gunakan untuk mencapai ketiga aspek ini. Ya. Contoh misalnya ya, kita mengajarkan tentang difusi ya atau osmosis. Kognitifnya itu konsep difusi atau osmosis. Psikomotornya cara melakukan praktikum untuk membuktikan difusi atau osmosis. Efektifnya itu ya bagaimana sikap setelah dia mempelajari konsep itu. Ya ketiga-tiganya harus kita ukur. Dengan apa kita ukur? Melalui evaluasi. Ya, evaluasi secara umum disebut dengan kegiatan mengukur dan menilai. Ya. Nah ini. Jadi inti untuk mencapai ini semua ada di sini ya, yang inovatif. Ya. Nah, selanjutnya ini yang sering dibicarakan juga, ya, sering keliru mungkin ya, dalam menggunakan istilah. Nah, ada istilah teknik, taktik, metode, strategi, pendekatan, ability dan seterusnya. Dan yang terakhir ini model. Apa bedanya nih? Ini kalau kita tanya ke siapa saja ini jawabnya macam-macam ya. Jawabnya macam-macam, tidak ada jawab yang standar. Nah, misalnya apa yang dimaksud dengan metode, apa yang dimaksud dengan teknik, apa yang dimaksud dengan taktik, strategi, pendekatan, ability dan seterusnya, dan model ya. Nah, ini juga perlu dipahami bagi kita calon guru ini. Nah, penjelasannya seperti ini. Ya. Kita mulai dari bawah ya, taktik ya. Taktik ini adalah gaya seseorang guru dalam melaksanakan teknik atau metode tertentu. Ya. Ini sifatnya lebih individual. Nah, ini kalau saya bilang ini karakter ya, karakter seseorang, gaya bicara seseorang ya. Misalnya kalau Pak Mawar di kuliah ya begini gayanya. Kalau orang lain lagi gayanya ya. Kalau saya misalnya lain lagi caranya. Ini sangat tergantung kepada individu. Itu disebut dengan taktik ya. Kemudian teknik itu cara yang dilakukan seseorang dalam rangka implementasi suatu metode. Misalnya Anda mengajar dengan menggunakan metode ceramah di siang hari jam 2 siang. Kemudian materi pelajarannya misalnya tentang metabolisme. Nah, bagaimana caranya supaya metode ceramah itu lebih efektif? Nah, itu teknik, itu kelihayan seseorang guru dalam menggunakan metode apa saja tetapi efektif. Nah, itu namanya teknik caranya. Bagaimana caranya kalau kuliah di siang bolong jam 2 lagi jam beradu dengan jam tidur misalnya ya. Nah, itu membuat kelas itu hidup. Nah, itu namanya teknik. Kemudian metode. Metode cara yang ditempuh untuk mengimplementasikan strategi dalam kegiatan yang nyata. Contohnya misalnya begini ya, ada strategi suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru supaya lebih efektif dan efisien. Nah, contohnya misalnya begini, strategi ini misalnya kita ambil strategi inquiry ya. Di dalam inquiry itu banyak metode. Nah, metodenya misalnya bisa metode tanya jawab, bisa metode discovery learning, bisa metode macam-macam ya. Nah, itu di sini. Nah, di strategi. Jadi strategi itu lebih besar porsinya. Dan yang paling besar lagi pendekatan ya. Ini pendekatan sering disebut pendekatan pembelajaran berpusat pada guru, pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, ada lagi sekarang pendekatan saintifik ya. Nah, pendekatan saintifik itu berarti dia mengajar berdasarkan orang sains bekerja itu ada yang dari yang mengamati, mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian mengkomunikasikan data, itu pendekatan saintifik. Nah, jadi apabila seseorang menguasai ini dengan baik, maka disebut dengan tingkat yang paling tinggi, yaitu ability. Kemampuan seseorang dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran mulai dari strategi, metode, teknik sampai untuk mencapai tujuan. Nah, ini jadi yang diharapkan bagi kita seorang guru itu ability-nya. Jadi harus menguasai semuanya ini ya. Bagaimana caranya? Ya harus melalui tahapan mulai dari ilmu, kemudian pengalaman ya, dan jam terbang kalau istilah sekarang.
Nah, kalau kita buat dalam lingkaran kira-kira seperti ini ya. Jadi seorang guru itu harus ada tingkat ability-nya tinggi. Dan ini tidak mungkin tercapai bagi Anda mahasiswa yang baru selesai ya. Baru selesai, paling lingkarannya ya menguasai strategi sudah cukup bagus ya. Nah, sekarang inovasi pembelajaran biologi apa ya? Mengapa dan bagaimana inovasinya? Mengapa inovasi pembelajaran yang harus dilakukan ya? Yang pertama adalah perlunya mengatasi kekurangan perangkat pembelajaran dan kemampuan sumber daya manusia. Itu alasan pertama ya. Ini perangkat pembelajaran jujur saja setiap sekolah beda-beda, bahkan di universitas pun beda-beda ya. Perangkat pembelajaran misalnya kalau Anda bandingkan fasilitas pembelajaran yang ada di prodi, yang ada di jurusan, antar jurusan itu beda-beda. Jadi untuk mengatasi itu maka perlu ada inovasi. Yang kedua, dampak perubahan global. Nah, ini kita sama merasakan ya, dan teknologi. Perubahan global itu seperti zaman sekarang, ini zaman betul-betul zaman maya. Ya. Selama pandemi ini kita kuliah online ya. Kemudian kita harus memahami masalah internet, harus memahami Zoom, bagaimana bergabung dengan Zoom, bagaimana mempresentasikan dengan fasilitas Zoom, bagaimana menggunakan HP sebagai alat media. Wah, itu perubahan global benar ya. Perubahan global benar yang dulu zaman saya itu tidak pernah terbayangkan itu perubahan seperti itu. Dan teknologi, alat-alat. Teknologi ini alat ya, alat yang digunakan. Nah, contohnya HP misalnya ya. HP dari zaman dulu Nokia 3310 sampai sekarang HP itu sudah multimedia ya. Semua bisa dilakukan di dalam satu genggaman yaitu HP. Begitu juga komputer ya. Kemudian tantangan pembelajaran IPA dan biologi yaitu juga karena alasan yang harus kita pikirkan. Apa tantangannya? Ya seperti ini. Saya mau mengajarkan misalnya tentang biologi mengenai tingkah laku hewan misalnya ya, tingkah laku hewan. Kebetulan hewannya ular anaconda ya. Anaconda tidak ada di Indonesia ya. Jadi gimana caranya? Ya kita harus mencari informasi ke berbagai media supaya ular anaconda itu dapat kita hadirkan di ruangan. Gimana caranya? Ya salah satunya adalah melalui media pembelajaran. Medianya apa? Video ular anaconda. Oh, tidak punya video ular anacondanya. Gimana caranya? Ya nonton televisi atau buka YouTube. Kemudian dari YouTube itu nanti Anda ambil videonya, ya kita bisa memanfaatkan fasilitas itu. Nah, itu istilahnya inovasi-inovasi yang perlu kita kerjakan sekarang. Kalau zaman dulu mana ada buku ya, cuman baca buku. Buku pun tidak berwarna. Yang perlu diinovasi siapa ya? Nah, ini ada 3. Apakah bahan ajar? Apakah guru? Apakah siswa? Lalu Pak, ada yang nanya, kenapa guru mesti diinovasi? Ya, guru kan harus berinovasi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau jadi guru tidak pernah berhenti untuk berinovasi. Kalau berhenti berinovasi, maka kita tinggal dengan siswa ya. Contoh saja misalnya kadang-kadang ada teman-teman guru yang tidak bisa menggunakan komputer ya. Cuman bisa menghidupkan on dan off ya. Lalu tanya ke siswa. Nah, jadi kita harus berinovasi menggunakan teknologi. Maka sekarang untuk guru-guru itu lahir berbagai macam strategi pembelajaran termasuk TPACK dan sebagainya. Siswa juga demikian ya. Jadi ada 3 aspek yang harus diinovasi. Yang paling penting ya. Selain fasilitas tentunya ya, fasilitas saya rasa itu juga mendukung ya, fasilitas laboratorium, fasilitas ruang belajar, fasilitas jaringan internet itu juga sudah pasti perlu diinovasi. Tapi yang menyangkut dengan SDM-nya itu dalam proses pembelajaran ada 3. Apa yang perlu diinovasi pada guru? Nah, menerapkan model
Kalau dulu itu menerapkan model, jadi ada model yang sudah diambil oleh orang lalu diterapkan. Nah ini sampai sekarang masih berlangsung, misalnya model discovery learning yang buat semua orang tinggal ambil dan terapkan. Itu pun kadang-kadang tidak sempurna seperti yang diharapkan oleh model. Nah, sekarang yang perlu diinovasi bagaimana seorang guru itu bisa merancang model. Nah, merancangnya sekarang yang diharapkan itu merancang. Kalau dulu guru memandu siswa, sekarang guru harus bisa menantang siswa agar belajar dan berinteraksi. Bagaimana membuat siswa kita itu aktif? Nah, sebenarnya ini gampang ya, kalau membuat siswa aktif itu dengan mengajukan pertanyaan dan sebagainya itu sudah aktif itu, atau memberi tugas ya. Bertanya, kalau dulu ya, sekarang mendorong siswa untuk bertanya. Bagaimana cara kita mengkondisikan siswa supaya mau bertanya? Nah, ini juga sekarang banyak hal ya. Kalau kita tanya, ada yang mau bertanya kepada siswa, diam semua, nggak ada yang mau nanya ya. Itu kasus-kasus yang ada di lapangan. Kemudian memperkenalkan sains. Kalau dulu, sekarang dituntut untuk membuat sains menjadi misteri. Misteri artinya yang selalu penasaran ya. Kalau kita lihat daun berwarna hijau, kenapa berwarna hijau? Nah, itu membuat penasaran ya. Kenapa daun berwarna hijau? Itu kan misteri. Untuk dijawabnya itu perlu ilmu ya. Untuk dapat ditemukan oleh siswa kita. Jangan disampaikan warna daun adalah hijau karena begini, karena begini, karena begini. Ya, itu namanya memperkenalkan ya. Tetapi membuat dia lebih misteri. Tapi ngomong memang enak ya, menerapkannya yang susah. Kemudian sifatnya kalau dulu mentransfer ilmu, sekarang memfasilitasi siswa. Ini sesuai dengan teori belajar nih. Jadi yang belajar aktif itu adalah siswa. Ya, yang aktif belajar itu siswa. Ya, kita guru memfasilitasi bagaimana siswa belajar ya. Nah, bukan mengasih tugas ya, bukan mengasih tugas melulu, ataupun bagaimana caranya membuat kondisi siswa itu dapat belajar. Yang paling terakhir ini, guru harus mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini kalau ditanya pun teknologi apa sih? Teknologi itu sebenarnya alat ya, alat. Teknologi itu alat. Yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mana contohnya? Ya seperti hari ini. Menggunakan laptop, HP, dan menggunakan fasilitas Zoom meeting. Kita nggak pernah bertanya ya, Zoom meeting ini dibuat oleh orang Cina, kemudian dipublikasi sehingga dia dapat kita gunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Itu teknologi. Orang sudah buat, kita menggunakan saja kadang-kadang tidak bisa ya. Nah, ini yang paling penting. Kemudian menggunakan teknologi ini sangat berkaitan dengan media tadi, media pembelajaran. Ya. Kemudian inovasi kepada siswa. Nah, siswa sendiri apa yang harus diinovasi? Nah, supaya memiliki kemampuan dari punya pengetahuan, dia harus memiliki kompetensi. Kompetensi ini kemampuan yang tadi ya. Nah, ini penting ini. Karena zaman sekarang kalau melamar pekerjaan setelah Anda selesai yang ditanya bukan melulu pengetahuan, apa kompetensi Anda, kemampuan Anda itu apa? Yang Anda unggulkan apa? Nah, itu yang harus diprediksi ke depan. Kemudian aktivitas guru menjadi aktivitas siswa ya. Jadi siswa lebih aktif. Menghafal. Nah, ini ada juga kalau di biologi banyak yang menghafal ya. Tapi menurut saya itu menghafal harus dirubah menjadi berpikir. Nah, contohnya misalnya kalau biologi menghafal, kalau dulu istilahnya ya ujung daun ada berapa macam ya, pangkal daun, nah itu mengingat. Tetapi sebenarnya di situ ada proses berpikir. Kenapa daun itu beda-beda ujungnya? Ujung daunnya berbeda-beda. Nah, itu kalau kita tanya begitu dia sudah beralih ke berpikir. Nah, kemudian yang selanjutnya siswa aktif pasif ya, hanya menerima. Bagaimana cara membuat siswa itu harus menemukan. Nah, contohnya menemukan gampang ya. Kalau Anda mencari informasi sekarang apapun, cari saja di Facebook, di YouTube, di Instagram TV, dalam sekejap akan Anda menemukan sesuatu informasi, termasuk bagaimana cara menanam sayur. Cara apa saja ada, cara membersihkan muka, cara makan, ada semua. Itu namanya menemukan sesuatu informasi.
Setelah menemukan baru diolah informasi itu, jangan langsung ditelan ya, jangan langsung digunakan. Nah, kemudian harus mampu berkolaborasi yang diharapkan, kemudian mencari informasi dan membangun pengetahuan. Nah, ini tugas inovasi yang perlu dipikirkan di siswa kita. Bukan siswa saja nih, termasuk Anda mahasiswa ya. Jadi ini harus Anda punya ini. Kemudian bahan ajar. Apa yang harus diinovasi tentang bahan ajar? Kalau zaman dulu bahan ajar buku ya. Zaman saya kuliah dulu ini buku. LKS pun nggak ada ya. Yang ada soal-soal. Nah, contohnya sering ini juga di sekolah sering soal mengerjakan soal. Itu apa mengerjakan soal ya? Bukan mengerjakan soal yang penting adalah belajar ya. Soal ini alat yang digunakan, salah satu alat yang digunakan untuk evaluasi. Ini kita kadang-kadang mau cakap belajar di sekolah itu membahas soal. Untuk apa kita bahas soal? Kalau misalnya kita tidak belajar ya, ini bahan ajar dan banyak lain ya. Sekarang bahan ajar itu yang perlu diinovasi itu menyusun RPP. RPP sekarang sudah berubah ya. RPP yang diharapkan oleh Pak Menteri sekarang silakan pelajari nanti bagaimana. Kemudian harus bisa membuat buku teks yang modern, yang warna-warni. Kemudian harus bisa membuat modul atau modul-modul, kalau zaman dulu namanya diktat. Kemudian LKS, lembar kerja siswa, sekarang berubah namanya lembar kerja peserta didik ya. Kemudian yang harus diinovasi adalah yang menyangkut dengan evaluasi. Evaluasi ini sekarang digunakan istilah assessment. Assessment itu adalah mengumpulkan berbagai data untuk memutuskan keputusan akhir dari satu keputusan. Contoh misalnya mahasiswa mengikuti mata kuliah tertentu, di akhirnya ada evaluasi. Evaluasi itu yang menentukan Anda lulus A, B, C, D atau tidak lulus. Dasarnya apa? Dasarnya adalah dari evaluasi. Ini benar-benar diinovasi ya. Jangan membuat evaluasi seenak saja, segampang itu. Nah, contohnya misalnya contoh yang sering kita alami, yang sering mahasiswa alami, kuliah 1 semester dengan materinya segudang, nanti dievaluasi dengan ujiannya 2 soal. Dengan 2 soal itu kalau Anda jawab dengan benar lulus 50, kalau jawab dua-dua lulus dengan nilai 100. Sedangkan materi lain tidak pernah digunakan. Kebetulan mahasiswa di saat itu kedua-duanya tidak bisa jawab, dan ujung-ujungnya tidak lulus. Padahal kebetulan yang ditanya itu tidak tahu ya. Nah, ini teknik evaluasi zaman dulu yang keliru mungkin. Jadi gimana caranya? Ya harus kita mengevaluasi dari segala aspek. Nah, kemudian yang harus diinovasi media pembelajaran ya. Media pembelajaran zaman dulu itu apa yang paling canggih? Nah, media memang yang paling canggih itu alam ya. Kalau di biologi itu. Kalau biologi itu media yang paling tidak ada kalah dengan teknologi yaitu alam sekitar. Nah, misalnya kalau kita mempelajari kodok ya kodoknya ya, langsung ke kodoknya. Kalau kita mempelajari daun ya daunnya, semuanya itu namanya media langsung. Yang kalau tidak bisa dihadirkan bagaimana? Contohnya misalnya media DNA. DNA itu tidak pernah kita lihat ya. Nah, DNA. Jadi dihadirkan media itu dalam bentuk gambar atau model. Nah, itu media. Nah, sekarang media ini sudah bergeser menjadi berbagai, ada audio, ada video, ada software dan lain-lain. Banyak sekali ini ya. Nah, ini yang mungkin Anda nanti harus penekanannya di sini. Media pembelajaran multimedia sekarang ya, multimedia. Multimedia artinya banyak media yang digabung di dalam suatu media. Contohnya di dalamnya ada audio, ada video ya. Kemudian ada software, misalnya softwarenya apa misalnya ya. Untuk dapat belajar. Contohnya ini Zoom ini termasuk software yang dapat memfasilitasi kita belajar. Kemudian baru ke media, ini sedikit media ya. Kalau kita ngomong media, apa sih media sebenarnya? Nah, media ini kalau kita biologi itu gampang ya, gampang dipahami. Nah, dalam IPA itu medianya contohnya begini. Misalnya kalau Anda semprot parfum misalnya ya, parfum dalam ruangan. Parfum itu nanti dari sumbernya dia akan menyebar ke seluruh ruangan. Nah, medianya apa? Medianya adalah udara. Nah,
Kemudian kalau Anda larutkan gula dalam air ya, gula dalam air kita larutkan. Medianya apa supaya gula itu bisa larut? Medianya adalah air. Jadi itu media ya. Kemudian di IPA lain misalnya di fisika, supaya listrik di rumah kita itu bisa menyala, berarti harus menghubungkan bohlamnya itu dengan sumber listrik. Cara menghubungkan pakai kabel. Kabel itu adalah media. Nah, itu prinsipnya ya. Kemudian dalam dunia pembelajaran cara berkomunikasi dari sumber ke penerima. Nah, itu konsepnya. Konsep sederhana sekali ya. Nah, jadi ada yang guru ini guru berkomunikasi, si penerima ini siswa. Ini gambar privat nih, gurunya satu orang, siswanya satu orang ya. Ini harus pinter ini karena siswanya satu. Nah, ini disebut hubungan antara komunikasi dua ini ada media. Melalui apa? Ya, media ini. Kalau kita tatap muka langsung di kelas, berarti langsung kan medianya tidak ada media, langsung tatap muka. Tatap muka. Jadi medianya adalah ruangan. Tapi kalau seperti hari ini, saya berbicara di Banda Aceh, yang mendengarnya di mana-mana, medianya apa? Medianya adalah Zoom. Nah, Zoom dengan fasilitas lain koneksi internet. Nah, jadi ini prinsip dasar media seperti ini ya. Nah, sehingga dapat dirumuskan kalau kita baca di literaturnya, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Nah, menyalurkan pesan yang pertama. Merangsang pemikiran supaya orang tertarik. Kenapa tertarik? Misalnya videonya bagus ya. Kemudian bajunya, tampilannya bagus. Nah, kalau tidak bagus orang nggak akan lihat ya. Kemudian membuat orang perhatian dan kemauan sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. Nah, ini jadi segala sesuatu. Ada yang nanya kemarin, Pak, kalau WA itu termasuk media dan sebagainya, itu media. Jadi segala sesuatu fasilitas yang kita gunakan supaya anak-anak kita bisa belajar. Nah, itu konsep media ya. Ini kalau baca buku banyak sekali teorinya, tapi ini yang paling penting, intinya seperti itu. Nah, kenapa media? Kenapa media itu perlu? Kita sedikit belajar dari teori perkembangan kognitif ya. Yang ini saya ambil dari Piaget, Cognitive Development. Ini penting juga ini ya. Jadi anak-anak ini mulai dari umur 2 tahun, 7 tahun, 11 sampai dewasa, itu dalam belajar butuh media ya. Kenapa media? Media itu harus kita pahami, itu ada media yang abstrak ke media yang konkret. Nah, ini bagaimana pengertiannya nih Pak? Katanya ada yang nanya seperti itu ya. Kalau media konkret itu yang wujudnya itu nampak dilihat oleh mata ya, oleh indera, atau dapat dilihat atau dapat diraba, itu konkret. Nah, contohnya dalam biologi, misalnya Anda mau belajar warna buah apel. Ada berapa macam warna buah apel? Nah, tinggal hadirkan apel, kita lihat warnanya, itu namanya konkret. Buahnya ya. Lalu Pak, sulit diperoleh buah apelnya bagaimana? Nah, Anda hadirkan buah apel itu supaya konkret, maka dia harus disajikan dalam bentuk video. Video itu konkret tapi semi konkret ya. Ada tapi tidak ada video, kena gambar bergerak. Tidak ada video, minimal foto ya, minimal foto. Kalau tidak ada foto, bagaimana buah apel itu dikonkretkan? Digambar di papan tulis. Nah, jadi zaman kami dulu semuanya digambar di papan tulis ya, supaya menghadirkan yang konkret. Nah, contoh lagi, virus ya, sekarang virus COVID-19 misalnya ya, corona virus. Kalau ngomongkan virus, pasti Anda membayangkan seperti iklannya ya, yang ada di poster-poster bulat, kemudian ada tentakel ya. Apakah benar bentuk virus seperti itu? Nah, karena sudah disajikan seperti itu, virus itu tidak kita lihat. Karena sudah disajikan gambar seperti itu, maka yang ada di dalam pikiran semua orang sekarang, virus corona itu bentuknya bulat, kemudian punya tentakel. Ya, seperti itu. Itu pengaruh media ya, sangat penting. Padahal belum tentu ya virusnya seperti itu. Ya, belum tentu strukturnya seperti itu ya. Kita tidak lihat. Pokoknya kita percaya saja dengan promosi-promosi yang sudah dihadirkan seperti itu.
Nah, ini dari abstrak dibuat konkret. Makanya setiap orang itu yang paling penting umur proses pembelajarannya ini umur dewasa ya. Kalau anak-anak itu tidak bisa dari abstrak itu divisualkan, tidak bisa dipahami. Kalau anak-anak lebih melihat benda konkret. Kalau orang dewasa pasti ya, kalau orang dewasa itu pasti bisa melihat yang abstrak itu menjadi konkret. Menghayal ya. Kalau orang dewasa sudah mampu menghayal ya. Misalnya Anda belum pernah melihat misalnya belum pernah melihat permukaan bulan, tapi udah pernah ada di TV ya, atau belum pernah melihat sesuatu bisa menghayal ya. Nah, itu teori-teori konsep seperti itu ya. Nah, ini sudah tadi. Nah, ini tujuan penggunaan media, membuat konkret konsep yang abstrak. Nah, contoh yang saya ceritakan tadi ini virus. Jadi kalau kita ngomong virus, coba misalnya kita dalam mengajar ngomong virus ceramah saja tanpa menghadirkan gambar. Kacau balau ya. Kacau balau. Jadi anak-anak yang penerima itu membayangkan bagaimanlah virus ya. Ini yang sudah terkenal ya. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalis dalam bentuk ngomong. Nah, jadi kita bisa, kalau ada media ini kan bisa kita ngomong nih. Ini adalah DNA ada di dalam kepala, kemudian ini bentuk virus seperti ini. Nah, itu jadi yang menerima informasi ini dibayangkan virus mosaik tembakau itu seperti ini. Nah, kalau virus lain seperti ini. Coba kalau Anda tidak menunjukkan gambar ya, kita tidak menunjukkan gambar, sulit dipahami. Contoh lain kemarin kejadiannya misalnya di anak SD misalnya ada yang belum pernah lihat gajah, lalu kita ceritakanlah gajah itu besar, telinganya besar. Ya, kalau kita ngomong telinganya besar, maka yang dibayangkan itu macam-macam ya. Jadi kita harus memvisualkan. Tujuannya apa? Nah, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, daya indera ini di sana paramecium ya. Paramecium ini kita tidak bisa melihat kecuali pakai bantuan mikroskop. Nah, ini mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Jadi dengan menghadirkan gambar, anak-anak sudah tahu paramecium bentuknya seperti itu, tapi aslinya kan belum lihat ya. Kita harus lihat, harus praktikum. Kemudian membatasi keterbatasan ruang tadi, misalnya burung cendrawasih di Aceh tidak ada. Tapi kita bisa mengetahui struktur burung cendrawasih. Kira-kira seperti ini nih. Nah, ini. Tidak mesti kita pergi ke Papua ya, ke Irian Jaya sana, ke Papua. Nah, ini disebut dengan membatasi ruang. Kemudian penggunaan media pendidikan secara tepat dan formasi dapat mengatasi sikap pasif anak-anak. Nah, ini juga penting ya. Media itu alat interaksi. Kalau kita ngomong saja nggak menarik didengar, apalagi misalnya ada guru atau dosen yang ngomongnya pelan, kecil, tidak pernah memperhatikan mahasiswa, tidak pernah memperhatikan siswa, itu anak-anak malas dengarnya itu ya. Sudah ngomongnya kecil, ngomongnya nggak jelas, anak-anak tidur main HP di belakang ya. Nah, ini sifat membuat anak-anak. Tapi kalau ada media, kita bisa mengarahkan perhatian ke sini ya, sambil menjelaskan, tidak melihat gurunya. Kemudian yang selanjutnya mempersamakan rangsangan atau pengalaman dan persepsi. Ya, jadi kalau kita sajikan media seperti ini, seluruh peserta didik itu persepsinya sama. Jadi kalau burung cendrawasih minimal seperti ini. Jadi kalau 30 siswa kita di ruangan, maka ke 30 siswa bahwa yang namanya burung cendrawasih seperti ini. Jadi tidak memahami beda-beda ya. Kemudian memungkinkan adanya interaksi langsung peserta didik dengan lingkungan. Ini tujuannya. Kemudian apa lagi ya? Bentuk media ya. Ini bentuk-bentuk juga banyak ya. Ada media penyaji, misalnya grafik ya. Ini sering di penelitian Anda menyanyikan data penelitian itu grafik, atau media bahan cetak seperti buku dan sebagainya, media gambar diam ya, foto, media proyeksi diam seperti OHP misalnya. Kemudian media audio visual, gambar hidup, televisi, dan multimedia. Nah, ini media penyaji. Kemudian media objek, objek alami, objek buatan. Nah, ini sudah kita bahas tadi, yang alami itu yang langsung ke alam, kalau buatan itu model ya.
Contohnya tulang kerangka manusia yang paling terkenal kalau di sekolah. Kalau kita membedah manusia kan susah ya, untuk melihat tulangnya ya. Jadi cara melihat tulangnya yaitu dengan cara memberi model tulang ya. Kemudian media interaktif. Media interaktif itu dapat berinteraksi dengan program. Ya, misalnya ada ini banyak ya. Ini penelitian-penelitian yang kalau Anda nanti tertarik dengan penelitian media, nah ini media interaktif banyak yang diteliti ya dalam bidang pembelajaran. Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Contohnya misalnya pengaruh penggunaan media interaktif dalam proses pembelajaran terhadap pemahaman konsep siswa dalam mata pelajaran apa misalnya, atau pada materi apa. Nah, ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk skripsi banyak ini. Interaktif ini bisa video, bisa macam-macam. Kemudian ini sudah tidak diragukan lagi lingkungan sebagai media belajar ya. Lingkungan itu bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan kabupaten, bisa lingkungan Indonesia, dunia dan sebagainya. Pemilihan dan menentukan media. Ya, jadi harus hati-hati kalau menggunakan media ya. Harus kita pertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, kognitif, efektif dan psikomotor. Ya. Jadi tidak semua media itu cocok untuk semua pelajaran, semua materi ya. Tidak semua. Jadi dia harus kita sesuaikan. Saya mengajar hari ini tentang materi misalnya apa? DNA. Medianya yang cocok apa? Oh, saya mau mengajar tentang struktur serangga, medianya yang cocok apa? Nah, gitu ya. Kemudian kesesuaian materi, kesesuaian media dengan materi, yang saya bilang tadi, tersedianya sarana dan prasarana. Ini kita harus memperhatikan juga ya. Kalau kita ingin menghadirkan video, bagaimana memproyeksikan, berarti kita butuh OHP. Kalau sekarang tidak butuh lagi via Zoom, ada prasarana. Kemampuan pengajar ya, dosen atau guru. Jadi ini kemampuan pengajar ini kemampuannya dalam hal mulai dari memilih, kemudian membuat medianya, kemudian menggunakannya. Jadi itu harus mampu ketiga-tiganya. Atau tidak mampu membuat, ambil punya orang dan bagaimana menggunakannya. Kemudian siapa penerima? Ya, media ini siapa? Untuk anak TK beda medianya ya. Untuk anak SMP lain lagi, SD lain lagi, perguruan tinggi lain lagi. Tergantung audien. Ya. Orang tua-tua yang ikut, misalnya ada acara orang-orang yang bapak-bapak yang sudah berumur, ya mungkin karakteristik medianya lain lagi. Nah, termasuk PowerPoint ini nih. Di PowerPoint ini juga media ya, media komunikasi. Karakteristik media pembelajaran, ya media gambar misalnya ya. Contohnya misalnya begini ya, sifatnya konkret, lebih realistik dibandingkan dengan media verbal. Nah, misalnya ini contoh nih, Anda mau mengajar tentang bagaimana proses osmosis. Ya. Nah, apa cukup kita cerita? Ya, tidak cukup lah ya. Kita harus menggunakan media. Nah, contohnya seperti ini. Ada suatu gelas diisi dengan larutan gula yang sebelah sini 60%, yang sebelah sini 5%, disekat oleh membran semi permeabel. Setelah dia didiamkan beberapa menit, maka kejadiannya seperti ini. Air yang sebelah gula 60% akan bertambah, yang gula yang ini akan menurun. Kenapa demikian? Nah, ini memvisualkan bagaimana proses osmosis terjadi. Nah, ini penting. Cuman dengan gambar. Tapi kalau Anda punya video, kalau kita punya video lebih bagus ya. Atau praktikum. Dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia muda maupun tua ya. Kemudian harganya tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaian. Ini kalau gambar. Foto, potret, foto udah jadi ya. Apalagi sekarang HP, dengan HP apa saja bisa dipoto. Ambil foto, taruh di IG, taruh di Facebook, sudah jadi media. Diagram, ini penting. Ini media juga. Kalau Anda membuat skripsi, ini pasti ketemu seperti ini ya. Nah, ini juga media diagram. Kemudian ada lagi peta konsep ya. Nah, peta konsep itu juga media. Digunakan untuk memperagakan isi materi secara umum, misalnya perkembangan, perbandingan, struktur organisasi. Kemudian jenis-jenisnya banyak. Jadi grafiknya pun banyak ini ya. Nah, ini contoh media gambar, diagram ya. Atau bagan. Kemudian audio, ini penting ya, audio.
Media audio itu baik untuk siswa yang sedang belajar mendengar. Karena apa? Siswa kita itu ada hobinya macam-macam. Ada kepingin dia belajar harus sambil mendengar musik misalnya. Ada lagi siswa yang belajar harus tenang ya. Jadi beda-beda. Bagi yang siswa yang belajar suka mendengar ya seperti ini ya. Jadi harus melalui voice. Kemudian saat mengisi waktu menunggu ya, misalnya lagi menunggu apa, kita bisa mendengar sesuatu ngomong seperti mendengar ceramah ya. Kemudian mendengar sambil melakukan mobilitas merupakan alat alternatif yang tidak senang membaca atau mempunyai kesulitan. Nah, jadi audio ini penting. Jadi ada juga sekarang yang kalau teknologi sekarang yang terkenal namanya podcast ya, podcast. Itu komunikasi antara guru dengan anak, guru dengan anak didik dan sebagainya direkam, kemudian habis direkam nanti di-upload kemana lah untuk bisa mendengar ya. Tapi populasi yang mendengar sekarang sedikit ya, lebih senang orang sekarang mendengar dan melihat ya. Nah ini kalau mau mendengar melihat adalah video ya. Nah, fungsinya semua yang belajar mendengar dan melihat. Nah, sama-sama kita melihat. Bisa menampilkan gambar, grafik atau diagram, bisa digunakan di rumah, di luar kelas, dapat dipergunakan tidak hanya untuk satu orang. Nah ini juga kalau penelitian skripsi ini cocok ya. Nah, misalnya pemanfaatan judulnya ini, judul saya bilang pemanfaatan media pembelajaran video dalam meningkatkan pemahaman siswa pada bidang apa, seperti itu. Ini juga banyak sekali yang buat ya. Anak S1, anak S2 bisa. Jadi sangat menarik ya. Di samping Anda bisa memproduksi video, kemudian Anda juga bisa menggunakan video untuk proses pembelajaran. Ini topik peneliti di sini ya, topik penelitiannya banyak di sini. Selain tadi apa, animasi. Nah, sekarang CBT. Nah, ini yang canggih sekarang ya. Menghasilkan kombinasi tulisan, teks, suara, audio, gambar. Nah, sekarang kalau media komputer ini semua bisa. Nah, seperti ini misalnya. Contoh ini Zoom ini ya, yang acara ini. Ini saya voice, suara, dapat Anda dengar semuanya. Kemudian dapat lihat tulisan, dapat. Ya. Dapat lihat gambar, dapat. Nah, ini kalau sudah CBT ini sudah cukup canggih. Ini contoh Zoom inilah, ini contoh CBT yang paling real ya. Teori-teorinya dapat Anda baca ini, informasi yang lebih banyak, dapat disesuaikan dengan motivasi sebagai guru dan sebagainya. Nah, ini sudah zaman now ini, zaman 4.0 sekarang ya. Nah, sekarang ini medianya. Pertanyaannya sekarang, apakah semua SDM, guru, juga dosen ya sudah dapat menggunakan ini secara maksimal ya. Nah, sehingga pendengarnya lebih baik. Contoh misalnya saya berkomunikasi, jadi suaranya harus jelas gitu. Ada juga orang yang berkomunikasi lewat Zoom, suaranya nggak jelas ya. Kenapa nggak jelas? Macam-macam alasannya. Tapi terutama adalah yang faktor mixernya ya, mic yang digunakan. Kemudian karakteristik pelajarannya itu web ya. Web training. Ini web sekarang sudah zaman betul-betul zaman 2020 ini ya. Zaman tahun 90-an ini juga sangat susah ini web ini dulu ya, sangat susah. Sekarang tinggal ini http www di mana saja http www. Apa mau Anda cari di sini? Nah, semua ada di sini. Web ya. Lalu ada yang nanya, "Pak, di mana kamu cari?" Di internet. Nah, itu yang salah. Jawaban yang salah, cari di mana? Di internet. Nah, bukan di internet ya. Internet itu adalah fasilitas yang menghubungkan internet itu fasilitas yang menghubungkan pengguna dengan web, halaman web. Jadi di halaman web itu disimpan di komputer orang. Kemudian kita mengaksesnya lewat HTTP. Medianya adalah internet. Internet itu jaringan yang menghubungkan ya. Jadi mencari sesuatu itu di website orang, bukan mencari sesuatu di internet. Nah, itu salah. Yang benar adalah mencari sesuatu di website dengan menggunakan fasilitas koneksi internet. Nah, akses internet. Nah, akses itu koneksi. Itu yang benar ya. Ada lagi yang orang bilang yang sering salah di web ini, di mana kamu lihat? Di Google. Nah, itu juga salah ya. Nah, di mana kamu lihat tuh? Di Google.
cari aja di Google. Cari di Google salah itu. Yang benar adalah mencari sesuatu dengan mesin pencari. Mesin pencarinya Google. Itu harus dipahami ya. Google itu adalah Google, Yahoo, macam-macam itu mesin pencari. Nah, jadi bukan lihat di Google, cari melalui Google. Nah, itu boleh. Nah, itu sering juga digunakan. Dimana cari di Google? Gimana kamu baca di YouTube? Nah, itu salah ya. Kalau di YouTube itu lihat dan baca. Lihat, baca, dengar. Kemudian ini saya rasa ini sudah, kalau anak-anak sekarang ya, mahasiswa sekarang sudah paham sekali. Tinggal cara alamat webnya aja apa ya. Nah, akses pakai HP dan seterusnya bisa. Kemudian fasilitas lain ya. Nah, ini juga multimedia sekarang ya. Nah, ada yang paling banyak digunakan orang WA. Saya rasa semua populasi yang menggunakan HP di masyarakat dunia itu sudah mengenal WA. Nah, jangan salah, WA ini punya Facebook ya. Punya Facebook. Jadi Facebook dengan WA ini satu perusahaan. Dan ini Instagram satu perusahaan juga. Nah, Facebook saya rasa juga hampir semua orang juga punya akun. Instagram ini terutama bagi yang muda-muda ya, yang muda-muda pakai IG ya. Kemudian kalau saya lebih senang pakai yang ini ya, Telegram namanya. Kalau Telegram ini fasilitasnya jauh lebih lengkap atau lebih banyak, lebih muat untuk menggunakan Telegram ya. Bisa digunakan di komputer. Kalau ini juga bisa ya, WhatsApp itu di komputer, tapi harus di scan barcode-nya. Kalau Telegram tidak ya. Kalau Telegram langsung di komputer dan bisa mengirim file yang besar. Kalau yang WA tidak. Nah, kalau di Facebook sekarang Anda bisa melakukan promosi ya. Promosi macam-macam, kemudian IG. Kemudian ada satu lagi sebenarnya ini. YouTube ya, tidak ada. Ya, itu semua aplikasi ini dapat Anda akses melalui HP ataupun komputer. Nah, ini juga media pembelajaran. Ini banyak ya sekarang. Kasih soal lewat WA, kasih soal lewat Telegram. Lalu siswa jawab, balas lewat WA. Ini zaman now sekali ini sekarang ujiannya via Telegram atau via WhatsApp. Manfaatnya sudah disampaikan ya. Kalau media ini membuat belajar lebih menarik, proses belajar lebih interaktif. Interaktifnya ini kalau kalau di ruangan ya, jumlah waktu belajar yang dapat dikurangi. Nah, mana contoh belajar yang dapat dikurangi? Misalnya saya sering menggunakan ada kuliah. Kuliah ini kita bicarakan materi pokoknya saja. Untuk lebih jelasnya silakan Anda nonton video pembelajaran pada link berikut. Nah, nanti kita kasih link. Link itu masuk ke video pembelajaran. Video pembelajaran itu kita simpan di YouTube ya. Nah, nanti kita kasih tugas pada menit kesekian apa yang dibicarakan dalam video itu. Pada menit kesekian apa yang dibicarakan. Kemudian nanti terakhir coba Anda buat rangkuman hasil nonton video tersebut. Nah, jadi itu kenapa kita tanya seperti itu, supaya anak-anak menontonnya video itu sampai habis ya, kemudian membuat rangkuman ya. Kita simpan video pembelajaran tersebut di YouTube. Nah, nanti kalau lebih dari 400 jam nonton di YouTube materi pelajaran kita itu, nah ini untuk guru-guru ya, untuk guru-guru dan dosen juga. Kalau lebih dari 400 jam nonton video itu, YouTube bayar kita. Nah, seperti saya ini, sekarang sudah dapat pembayaran dari YouTube sampai sampai 8 jutaan ya. 8 jutaan hanya dengan nonton video pembelajaran. Yang nonton itu mahasiswa. Jadi samping dapat berkreasi, kita dapat finansialnya. Kemudian kualitas belajar dapat ditingkatkan, proses pembelajaran dapat terjadi kapan saja ya. Kapan saja, misalnya lagi subuh-subuh mau buka aja videonya ya. Atau buka aja materi-materinya. Kemudian peran guru berperan ke arah yang lebih positif dan produktif ya. Nah, jadi ini contoh ilustrasi anak-anak belajar sekarang. Beda dengan saya belajar tahun 90-an ya, 80-an dulu. Dulu belajarnya di depan buku. Kalau sekarang ada laptop, ada buku, ada internet, semuanya ya. Kalau tidak ada, pakai HP. Ya, begitu paling murah. Tapi ada plus minusnya juga ya. Ada plus minusnya. Bagi yang tidak mampu beli laptop, HP di kampung-kampung, itu kasihan juga. Oke, sekian media ya.